Halo semuanya, welcome to podcast Ergopod, Ergonomics for a Better Life. Nah, hari ini saya Kenny bersama dengan Pak Teddy dan juga Pak Jansen ya. Kita mau bahas mengenai ilmu eye tracking. Oke, halo Pak Teddy, halo Pak Jansen. Halo. Oke, nah pertama nih, apa sih sebenarnya itu eye tracking sih Pak? Kalau saya mungkin belum pernah dengar nih, sudah masuk ke industri startup maupun ke distributor IT, cuman kalau bahas dengar kata-kata eye tracking itu belum familiar dengan saya, sama juga apa sih hubungannya dengan ergonomi. Silakan Pak. Oke, thank you Kenny. Jadi eye tracking itu sebenarnya suatu teknologi yang memungkinkan bisa mendeteksi bagaimana pergerakan mata seseorang dalam melihat suatu stimuli ya, suatu display, itu suatu layar, suatu monitor. Jadi alat eye tracking tersebut akan dihubungkan dengan sistem komputer, kemudian ada suatu algoritma yang memungkinkan pergerakan dan pola dari gerak mata tersebut direkam. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana seorang mungkin tertarik di suatu area, apakah dia mungkin bingung di suatu lokasi website dan sebagainya. Nah, jadi apa hubungannya dengan ergonomi? Jadi eye tracking ini sebenarnya bagian dari ergonomi kognitif. Jadi kalau ergonomi itu kita bisa bagi dua, ada ergonomi fisik dan ergonomi kognitif. Kalau yang fisik ya berhubungan dengan mungkin postur, dengan cedera tubuh dan sebagainya. Tapi kalau kognitif berhubungan dengan proses mental, cara berpikir. Nah, jadi eye tracking itu bisa melihat perilaku seseorang ketika memproses informasi ataupun juga ketika memproses di otak ya, proses mental untuk dapat memahami dan berinteraksi dengan suatu sistem. I see. Nah, mungkin kira-kira begitu kan ya. Kalau gitu eye tracking ini kebayangnya ya, berarti mungkin pertanyaan awal dulu ya Pak ya. Ini lebih ke marketing atau ke desain produk ya, berarti antara dua itu ya kegunaannya ini ya? Bisa, semuanya bisa. Jadi I see. kalau ke marketing ya kita bisa lihat dari misalnya display suatu iklan, bagaimana orang tertarik terhadap suatu objek, apakah senang ke modelnya, senang ke bentuk produknya, dapat terdeteksi dari dia melihat kemana gitu. Oke. Ya, sedangkan kalau ke ilmuwan untuk desain produk juga ya jelas kita bisa lihat bagaimana orang melihat suatu misalnya monitor, suatu aplikasi, suatu produk konkret, fokus itu kemana gitu ya, dapat kelihatan dari mata dan bagaimana ada kesulitan-kesulitan dapat terdeteksi dari eye tracking. I see. Kalau terhadap pekerjaan mungkin nggak tuh Pak? Soalnya kalau saya mungkin kebayang ya konteksnya mungkin bukan buat ke produk sama marketing, tapi mengenai pekerjaan nih mungkin kayak operator mesin sesuatu gitu ya, atau misalkan yang buat nge-assembly-in gitu ya. Nah kan sebenarnya kan dengan eye tracking kita juga bisa tahu ya dia fokusnya tuh kemana aja. Sebenarnya bisa nyambung nggak sih Pak kalau misalnya ke pekerjaan gitu? Ya betul, jadi penggunaan eye tracking sendiri ini sebenarnya luas banget ya. Jadi tadi berkaitan dengan pekerjaan, ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita analisis menggunakan eye tracking. Misalnya tadi ya seperti kalau misalnya di industri, di manufaktur, pekerja-pekerja yang membutuhkan eye focus yang tinggi seperti pekerja quality control yang dia itu harus ngecekin produk-produk gitu kan ya. Kita bisa analisis menggunakan eye tracking apakah sistem kerjanya itu sudah cukup efisien atau efektif buat mereka, dan kita bisa lihat nih bagaimana pola pergerakan si pekerja, bagaimana cara dia ngecek apakah sudah efisien atau belum, sehingga kita bisa develop sistem kerja yang lebih baik tentunya. Dan bukan hanya di pekerjaan pabrik, jadi ada banyak sekali ya penggunaan eye tracking itu, misalnya di bidang kesehatan. Selain membantu mendukung pekerjaan di bidang kesehatan, juga kita bisa mendiagnosis penyakit. Ya, misalnya penyakit-penyakit seperti autism pada anak-anak atau psikopatologi ya. Dari pola pergerakan mata kita bisa mendiagnosis beberapa penyakit yang terkait dengan fisik maupun mental. Lalu di bidang sport science ya. Jadi di zaman sekarang sports, olahraga itu, kompetisi itu bukan hanya bicara tentang fisik tapi juga tentang mental. Dan dari berbagai atlet di berbagai cabang olahraga kita bisa menganalisis bagaimana pola pergerakan mata mereka dan dikaitkan dengan bagaimana pola mereka mengambil keputusan ya. Misalnya seorang atlet catur atau atlet basket, bagaimana sih pola pergerakan mata dia sebelum dia mengambil keputusan. Atlet basket, bagaimana sih pola pergerakan mata saat dia mau melakukan shooting 3 point misalnya, supaya dia itu akurasinya baik gitu ya. Dan itu bisa kita analisis dengan eye tracking untuk bisa mengajarkan pada atlet-atlet kita bagaimana belajar dari pola pengambilan keputusan atlet-atlet yang sudah lebih sukses misalnya. Dan di tempat lain misalnya kita bisa bicara selain tadi kesehatan, sport science, juga marketing tadi ya. Bagaimana misalnya di sebuah toko offline kita bisa menganalisis perilaku konsumen dari pergerakan matanya. Bagaimana dia melihat rak di supermarket, pola pergerakannya, sehingga kita sebagai perancang itu bisa menganalisis bagaimana sih desain rak yang baik, bisa merancang desain rak yang baik,
atau juga bisa merancang packaging seperti apa yang eye catching misalnya, sehingga teman-teman pembeli itu mau lihat, bisa fokus matanya itu pertama kali ke produk kita ya. Jadi ada banyak sekali bahkan di pendidikan ya, karena kami seorang dosen, kami juga coba menerapkan salah satu penelitian saya, bagaimana menerapkan eye tracking ini untuk melihat fokus dan atensi dari mahasiswa gitu, sehingga saya bisa merancang slide kuliah dan juga metode pengajaran yang bisa memaksimasi fokus dari mahasiswa. Jadi ada luas sekali eye tracking ini, peluangnya cukup besar kami yakin ke depannya. Jadi kebayang sih, soalnya mungkin kalau saya juga udah sempat di pekerjaan sekarang ya Pak ya, kalau ngomongin marketing biasanya KPI-nya apa sih? Biasanya lebih ke reach gitu ya, lebih ke ujung-ujungnya sales atau leads yang didapetin ya, lebih kayak angka ujungnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dengan eye tracking ini berarti sebenarnya kita bisa breakdown prosesnya lagi ya Pak, lebih detail ya. Masing-masing orang itu tuh lihatnya seperti apa, efeknya seperti apa. I see. Oke. Nah, kalau jadi penasaran lagi nih, nah, kalau misalnya kita udah tahu eye tracking fungsinya buat apa dan contoh penerapan seperti apa, sebenarnya siapa sih Pak yang bisa mengerjakan ini ya Pak? Siapa sih yang biasanya mengerjakan ini? Apakah itu ada lembaga khusus atau biasanya ini kalau misalnya company mau lakuin dia internal timnya sendiri gitu? Sebenarnya tidak ada suatu lembaga khusus ya. Memang ini kebanyakan dilakukan oleh para peneliti atau researchers, biasa dari perguruan tinggi yang memang memiliki alat tersebut ya, bisa mungkin membantu. Misalkan ada company yang membutuhkan analisis untuk tadi marketing, untuk melihat produk yang didesain apakah sudah cukup usable dan sebagainya, ya kita bisa bantu begitu ya, melakukan suatu penelitian dan analisis. Dan sekalian promosi juga ya, misalnya kalau memang ada perusahaan yang membutuhkan, ya kami dari Unpar siap membantu begitu untuk bisa membantu mengefektifkan desainnya dengan analisis eye tracking ini. I see. Ya. Karena baik lagi ini hal baru dan saya kayak belum lihat nih di mana-mana kan juga nggak ada apa ya, mungkin nggak ada bisnis juga yang bergerak di sana ya Pak. Jadi baik lagi ke sebenarnya lebih ke butuh alatnya juga ya Pak ya. Betul. Gitu. Oke, nah tadi ngomongin alat, jadi saya juga pengen tahu nih biasanya prosesnya itu seperti apa sih gitu ya Pak, sama kalau boleh tahu ada kayak estimasi nggak sih, misalnya kita bilang kalau contoh case-nya tadi yang Pak Jansen bilang deh, misalkan web marketing satu page itu tuh kira-kira tuh butuh berapa lama sih prosesnya untuk dapetin data dan research itu, seminggu kah, 2 minggu kah, seperti itu? Oke, baik. Untuk proses penelitian eye tracking ini memang sangat bervariasi ya, baik itu cara kita mengumpulkan data maupun cara kita menganalisis data gitu. Jadi sangat depends terhadap tujuan penelitian kita apa. Ya di sini sendiri kami di Unpar itu punya 2 device eye tracker. Jadi kalau eye tracking itu metodenya eye tracker itu adalah device yang terdiri dari sensor terintegrasi yang bisa kita gunakan untuk melacak pergerakan pupil mata kita secara terus-menerus ya. Di sini kita punya 2. Yang satu ada namanya Tobii X2. Ini tuh screen base ya, screen base. Oke. Ya, jadi ukurannya kecil, mungkin sekitar 3 cm x 10 cm. Dan ini tinggal kita attach ke bagian bawah dari layar, karena ini eye tracking yang screen based, maka dia hanya bisa memetakan pupil mata kita di sepanjang layar gitu. Dan ini powerful sekali gitu ya untuk berbagai penelitian. Misalnya kita mau menganalisis online e-commerce gitu ya, kan kita akan menganalisis pergerakan mata di sepanjang layar gitu ya, di selebar layar. Jadi kita attach ini ke layar laptop ataupun handphone ataupun proyektor gitu ya, dan nanti waktu jalannya penelitian kita bisa memperoleh data kemana sih mata dari konsumen ini bergerak selama ada di sepanjang screen. Ya, ada satu lagi namanya Tobii Pro Glasses 2. Ya, ini tuh bentuknya seperti kacamata, ya persis seperti kacamata, dan ini kita attach di mata dari pengguna, dan selama kita melakukan penelitian pengambilan data, kita bisa melihat si pengguna ini melihat kemana saja di bidang 3 dimensi real world ya. Jadi kalau tadi Tobii X2 itu hanya screen base, hanya bisa melihat pergerakan mata di sepanjang screen, sedangkan untuk yang Tobii Pro Glasses ini bisa melihat ke bidang manapun ya. Ya, jadi ke bidang manapun. Jadi tadi kalau yang olahraga berarti contohnya pakai ini ya Pak ya? Ya, pasti betul. pakai kacamata. Untuk yang olahraga, untuk pergerakan-pergerakan yang dinamis tentunya kita membutuhkan yang bentuknya seperti kacamata ini. Begitu. Dan setelah kita mengumpulkan data, jadi datanya tuh ada banyak banget ya. Jadi kita bisa analisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Gitu ya. Secara kualitatif misalnya kita bisa menggunakan yang namanya heat map atau gaze plot. Jadi heat map itu kita membuat sebuah peta
peta dua dimensi di mana kita bisa melihat pergerakan mata orang itu banyaknya ke arah mana, fokus dan juga atensinya. Ada juga yang namanya gaze plot. Gaze plot itu kita menampilkan map juga yang isinya itu urutan pergerakan dari si mata tersebut untuk melihat pola pergerakan. Nah, jadi banyakkan analisis kualitatif itu kita gunakan dua metrik tersebut, sedangkan untuk yang kuantitatif ada banyak ya, ada data durasi fiksasi, jumlah fiksasi, seberapa sering mata melihat ke sebuah titik atau area tertentu, seberapa lama kita melihat ke daerah tertentu. Jadi ada banyak metrik yang bisa kita gunakan untuk menganalisis. Oke, kalau berarti ini kalau saya kebayang tadi kan berarti misalnya alat yang pertama apa Pak namanya Pak? Yang kecil itu? Tobii X2. Oh, Tobii X2 ini berarti kan ditempel di bawah monitor ya atau laptop gitu ya Pak ya? Ya. Dan alat ini dicolok ke komputer. Nah, ini berarti ada software juga yang jalan di komputer tersebut ya Pak ya? I see. Oke. Dan akhirnya tadi menghasilkan data yang bisa dibuat reportnya. Tadi kalau pertanyaan saya lebih ke waktunya itu berapa lama sih Pak kira-kira? Ada kayak patokan nggak sih Pak kalau untuk research satu website, atau kalau satu website kayaknya terlalu banyak variabelnya ya? Bisa kayak satu page ya berarti ya, itu tuh butuh waktu tuh 1 minggu kah untuk dapetin sampai results-nya kah atau analisisnya? Pengen tahu lebih estimasinya sih kayak kalau research itu berapa lama sih? Ya, kalau dari eksperimennya sendiri sebenarnya tergantung pada tugas yang diberikan. Misalkan kalau kita mau meneliti suatu website, apakah cukup usable, cukup mudah dipergunakan, user friendly, kita berikan beberapa task. Misalkan kalau ada e-commerce website, kita berikan tugas dia mencari produk, kemudian dia melakukan transaksi misalnya, dan dari situ kita rekam gitu ya. Nah, jadi sesinya memang tergantung dari berapa panjang, berapa banyak tugasnya. Misalkan bisa 5 menit, bisa 10 menit. Dan kita mungkin membutuhkan beberapa sampel, tidak hanya satu orang ya, supaya cukup representatif. Kita misalnya undang 8-10 orang, jadi tinggal dikalikan saja waktu yang tadi per eksperimennya. Dan mungkin nanti yang cukup lama ya, nanti kita coba gather datanya, kita analisis. Ada software lagi namanya Tobii Pro Analysis. Nah, dari situ nanti kita mungkin ya betul tadi mungkin sekitar semingguan gitu ya untuk kita bisa interpret, dan nanti kita perlihatkan hasilnya seperti apa. Kira-kira begitu. Berarti kalau flow-nya buat di product management, misalnya kalau ngomongin produk ya Pak ya, berarti bisa juga produk sampel A nih, habis itu dianalisa hasilnya seperti apa, terus dilakuin perbaikan di produknya, habis itu dianalisa lagi gitu bisa, ya, berarti betul. seperti apa. Ya. Sih, berarti bisa buat A/B testing juga gitu ya Pak, akhirnya buat final produknya seperti apa. Oke, nah kalau misalkan teknologi kayaknya cukup baru dan cukup unik sih buat saya melihatnya seperti ini ya Pak. Tapi kalau menurut Pak Tiri sama Pak Jansen nih, perkembangan teknologi itu bakal seperti apa sih? Atau mungkin juga bisa ceritain nih dulu itu sebelum ada alat-alat secanggih ini tuh eye tracking tuh gimana cara berjalannya, sekarang udah ada alat ini, sama kira-kira kedepannya bakal secanggih apa lagi sih Pak? Seperti itu. Ya, mungkin nanti Pak Jansen bisa tambahkan. Jadi kalau dulu yang memang mungkin alatnya nggak seringkas seperti ini ya, cukup ribet ya, mungkin besar frame-nya dan mungkin mengganggu ya. Jadi buat si ininya ya, si orangnya betul, ya, untuk respondennya atau usernya itu mungkin cukup mengganggu, dan dia harus attach ke komputer, terhalang oleh kabel. I see. Dan pergerakan tidak seluas atau sebebas sekarang. Jadi dalam perkembangannya alatnya semakin ringkas. Seperti kacamata itu sudah ada evolusi sampai versi ketiga sekarang, makin ringkas, makin mirip dengan kacamata. Jadi dulu ini ada semacam tonjolan di gagang seperti ini, dan sekarang sudah mulai hilang, sudah betul-betul kayak kacamata, dan tidak perlu lagi dihubungkan ke komputer langsung. Jadi dia ada semacam device yang dapat dikantongi, dia terhubung situ, akan direkam datanya sehingga dia bisa bergerak bebas. Jadi di supermarket atau mungkin dia melihat di bandara itu bisa cukup bebas. Nah, kedepannya yang kami bayangkan adalah selain tambah ringkas juga dapat diterapkan ke teknologi virtual reality. Jadi dalam suatu alat VR itu bisa integrated dengan eye tracking. Jadi kita bisa juga melihat pola pergerakan mata di dalam dunia virtual. I see. Jadi tidak hanya di dunia fisik. Nah, jadi bayangnya seperti itu perkembangannya ke depan. Ya, setuju sekali dengan Pak Teddy ya. Jadi memang awalnya eye tracking ini, eye tracker ini sebuah device yang sangat besar gitu, mungkin bisa seukuran meja ini. Meskipun memang sudah dikembangkan cukup lama ya, dari tahun 1908 oleh seseorang yang namanya Edmund. Jadi sempat juga dikembangkan bentuknya seperti kontak lens gitu ya. Kontak lens di attach, tapi kontak lensnya itu memang menutupi pupil. Jadi pupilnya itu gak bisa bergerak bebas selama penelitian gitu. Dan itu dalam istilah akademik istilahnya intrusif gitu. Jadi agak cukup mengganggu gitu. Dan
selama 100 tahun lebih gitu ya, sampai sekarang akhirnya dikembangkanlah eye tracker yang jauh lebih mudah digunakan gitu. Dan kedepannya mungkin eye tracker ini bisa nggak lagi harus bentuknya besar-besar gitu. Ini pun meskipun bentuknya kecil gitu ya, seperti kacamata, tapi saya katakan ini masih bisa dikembangkan lagi gitu. Bagaimana nantinya mungkin seperti soft lens saja gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pakai kacamata, karena pakai kacamata pun sedikit banyak bersifat intrusif ya, gitu. Dan memang kelemahan dari eye tracker saat ini juga agak kesulitan untuk teman-teman kita yang kondisi matanya tidak normal. Misalnya dia itu matanya silindris, gitu. Jadi dia seolah-olah melihat ke sebuah titik, padahal dia bukan lihat ke situ, gitu. Jadi saat calibrate, saat menggunakan eye tracker ini kita biasa harus kalibrasi. Saat kalibrasi itu agak susah untuk teman-teman yang punya kesehatan mata yang kurang baik gitu. Dan kedepannya mungkin eye tracker yang bisa lebih advance bisa mengakomodasi hal tersebut sehingga semua user bisa menggunakan. Itu mungkin tambahan. Oke, wah menarik banget nih Bapak mengenai eye tracking. Menurut saya berguna banget sih buat perusahaan-perusahaan seumumnya gitu. Mungkin kalau misalnya kayak perusahaan yang saya sedang bekerja sekarang, atau nggak mungkin teman-teman yang sedang mengenakan juga di perusahaan lain, kalau misalnya kita tertarik nih ya Pak yang menggunakan eye tracking ini, kira-kira gimana sih Pak prosedurnya? Ya, tentu kami welcome sekali ya untuk misalnya company ataupun pihak eksternal yang membutuhkan analisis eye tracking, kita siap bantu ya. Mungkin tinggal disampaikan apa kebutuhannya, kita bisa siapkan, kita bisa rancangkan eksperimennya, kita bisa hire misalnya responden, dan kita akan analisis produknya dan kita akan bantu untuk melihat ya untuk efektivitas maupun juga kualitas dari produk. Dan kita akan sampaikan hasilnya, kita bisa presentasikan dan kita bisa diskusikan dan evaluasi, perbaikan, kita bisa bantu evaluasi ulang dan seterusnya sampai kita dapat hasil terbaik. Jadi silakan bisa hubungi Pusat Studi Ergonomi Unpar untuk kebutuhan Anda. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Yat sama Pak Teddy buat sharingnya hari ini. Thank you. Thank you.